Ini ada istilah dalam bahasa Jawa itu yitno yuwono lino keno. Siapa yang hati-hati akan selamat, siapa yang tidak hati-hati akan mendapatkan suatu celaka. Makanya saya ambil kesimpulan dari ini ke depan nanti kita harus, yaitu yang namanya yitno yuwono lino keno. Makanya kita lebih hati-hati elingan waspada, meningkatkan tingkat kesadaran kita. Sedini mungkin kita melatih spiritual kita. Kenapa? Dengan spiritual itu kita bisa membangun mentalitas, mentalitas, keyakinan diri, kepercayaan diri, keseimbangan diri, keselarasan diri, kedamaian, cinta kasih, ya kan? Karena perbuatan-perbuatan yang tidak kita sadari itu sering menjebak diri kita sendiri, yang akhirnya menyebabkan diri kita terjebak pada suatu ya penderitaan, entah itu dalam bentuk penderitaan secara besar ataupun kecil. Karena terjadinya karma itu kan karena faktor, karena kehidupan ini bisa terjadi baik dan buruk itu tergantung semua yang masuk di dalam diri kita. Nah, semua yang masuk di dalam diri kita itu melalui indera pendengaran, penciuman, penglihatan, peraba, dan rasa. Itu. Makanya kan indera itu paling dekat dengan otak. Nah, ini menginput. Alat indera itu kan alat input. Ya. Diinput, lalu mata kita melihat sesuatu yang jelek. Ya. Makanya kan perlunya cipta wening kalau dalam bahasa Jawa. Cipta wening artinya cipta yang bening, pikiran yang jernih. Seburuk apapun indera mata yang kita terima dan telinga yang kita terima, kalau kita menggunakan cipta wening akan bersih dengan sendirinya. Nah, gitu. Kalau sudah masuk dalam pikiran jernih, maka rasa juga akan baik. Betul. Karena belum, ya orang menggambarkan rasa itu rasa yang bagaimana? Karena rasa itu juga bisa jelek, prasangka buruk itu juga jelek. Nah, yang dimaksud menemukan rasa itu apa? Rasa sejati, rasa sejati. Ya, maka kesejatian diri itu ada di rasa. Menemukan benar-benar rasa yang benar-benar rasa. Nah, disebutnya rasa sejati. Nah, merasakan rasa yang sejati itu yang bagaimana sih, Mas Kinus? Nah, itu ada di ajaran Nasrani. Saya ambil dari ajaran Nasrani. Dalam Nasrani itu kan ada orang Nasrani Katolik kan, ada orang begini kan, ya, itu ada artinya. Bagaimana? Kalau diucapkan ya, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ini mungkin orang Nasrani pun nggak ada yang jarang yang tahu artinya apa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Maka Bapa itu kan Maha Pencipta. Pencipta itu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Ya kan? Maka Maha, Sang Maha bilang gitu. Nah, akhirnya turun ke sini. Atas nama Bapa, Putra. Nah, Putra itu adalah jagat alit artinya. Kita tuh manifestasi dari kesejatian diri kita adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Kalau di dalam pewayangan itu yang namanya Dewa Ruci. Nah, guru sejati ini ingsun. Yo ingsun kang purbawasesa lah ibaratnya dalam bahasa Jawa gitu. Ya kan. Sejatine ora ana pangeran penghibur. Sing ana ingsun kan gitu kan. Kalau dalam istilah bahasa Jawa. Ya kita tuh sebenarnya Tuhan. Kalau kita benar-benar menemukan kesejatian diri kita, menemukan Dewa Ruci kita sendiri. Makanya dibilang manifestasi Tuhan itu sendiri. Jagat cerminan dari Tuhan itu yang namanya. Makanya sejati ini ngerosok. Maka di sini simbol putra. Kita putra dari Sang Maha Kuasa. Namanya jagat alit itu sebagai putra. Ya kan? Nah, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kenapa Roh Kudus di sini? Di kiri ya. Namanya Kudus itu adalah suci. Ya. Kenapa di sini? Di sini kan jantung. Ya. Dan jantung itu kan menciptakan energi ya, pergerakan.
kestabilan pergerakan jantung itu menciptakan suatu titik ketenangan. Ya. Ketika orang bisa menempuh ketenangan itu sendiri, maka terciptalah keseimbangan, ketenangan, keseimbangan, akhirnya kestabilan. Iya. Jantung itu walaupun kita mendapat tekanan kayak apa, ya santai, rileks, tenang, stabil. Ya. Kalau orang menstabilkan pergerakan jantungnya, maka akan bisa menciptakan yang namanya energi. Nah, energi itu akan menciptakan cahaya yang namanya jiwa. Nah, jiwa yang baik itu yang disebut roh kudus. Nah, ketika orang bisa menemukan jiwanya sendiri sebagai cahaya Tuhan itu sendiri, yang dia bilang nur cahaya itu sendiri, cahaya Tuhan, maka dalam tanda salib masalah ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin itu sifat sesuatu yang sudah menjadi ketentuan Tuhan yang sempurna. Terwujudlah. Amin. Kita mau wujudkan. Nah, kenapa di sini? Karena ini kan kalau bilang aku itu, aku ini kan nggak mungkin toh, pasti di sini. Aku ini loh. Iya kan? Pasti di sini kan? Nggak mungkin. Aku ini loh kan nggak mungkin toh. Iya kan? Orang bilang aku kan pasti di sini. Aku ini, nah orang pasti bilang seperti itu, nunjuknya ke sini, nggak ke sini, nggak ke sini kan, ya kan. Nah, ketika orang sudah menemukan cahaya jiwa yang namanya nur cahaya itu sendiri, kan energi kan, detak jantung kalau sudah stabil dalam keadaan apapun stabil, maka itu ada terciptalah yang namanya cahaya. Nah, cahaya itu yang memberikan kedamaian itu sendiri, karena sifat Tuhan itu adalah sifat surga yang sifatnya damai. Itulah yang namanya surga sebenarnya, karena surga itu adalah kedamaian. Nah, ketika orang sudah menemukan Roh Kudus itu tadi, maka amin, ya itulah kesejatian Tuhan yang sifatnya yang sebenarnya. Keaminan kita aminkan bahwa itu sifatnya kita menemukan diri kita sejati. Iya. Nah, makanya dari atas nama Bapa pada Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada, kan mengadakan berarti. Iya. Kita hidupkan. Barang yang namanya hidup kan urip nyala. Ini lampu misalnya. Ini lampu kalau nggak dihidupkan kan nggak menyala, jadinya gelap. Makanya orang kalau sedang gelap hatinya itu, nah begitu kan. Nah, biar ini bisa menjadi nyala, akan menjadi terang melalui jiwa kita. Makanya jiwa itu aura. Nah, aura kalau auranya bagus, disawang ya pena. Iya. Ya. Seneng. Menenteramkan, mensejukkan. Cara bicaranya, cara ngomongnya, tingkah lakunya, ya kan. Iya. Rasanya kita bisa diketahui, bisa ketahui. Orang yang namanya punya energi positif dan negatif itu kelihatan. Dari cara ngomongnya, dari tingkah lakunya, pandangan matanya, gitu. Dari rasanya yang mungkin nggak bisa dilihat oleh mata lahir, itu bisa dilihat energi positif seseorang, orang positif dan tidaknya seseorang. Karena zaman sekarang orang menutupi ketidakadaan cahaya yang positif itu melalui kata-kata. Orang pandai berbicara belum tentu jaminan mempunyai energi yang positif. Nah, makanya kita harus pinter-pinter. Zaman sekarang itu yang namanya aspal, ya, asli tapi palsu. Nah, untuk bisa menemukan itu, makanya kita melatih, menghidupkan diri kita. Jangan wadahnya yang dihidupkan, tapi ya wadah butuh hidup, karena untuk kalau kita nggak punya wadah, ya jiwa kita mau tinggal di mana kan, gitu kan. Mas Tinus, ciri-cirinya apa sih orang yang dipenuhi dengan aura positif dan negatif? Kalau ada dua kemungkinan sih, ciri fisik dan non fisik. Ya. Dari ciri fisik, mampu menghargai orang lain, mampu menghargai kapasitas orang lain. Yaitu saya kembalikan, hidup itu ada 5 perkara. Ojo nanding sariro. Kuncinya 5 ini. Orang bisa melakukan kunci 5 ini, top, kan gitu. Itu yang namanya spiritual sejati. Pertama, ojo nanding sariro. Jangan membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain. Oh, kayak lagu itu ya. Nah,
Nah gitu kan. Kalau ketika kita masih membandingkan orang lain, berarti kita merasa keakuan diri, merasa diri kita benar, merasa suci, merasa kuasa, merasa. Malah dia istilah ojo rumongso bisa ning bisa rumongso, nah, gitu kan. Nah itu rasa. Makanya semua itu ojo nanding sariro pertama, kedua ojo mengukur sariro, jangan mengukur kapasitas orang lain. Aku segini loh, kamu segitu, yang dia itu segini loh. Nah itu membanding-bandingkan, ya kan? Secara etisnya orang Jawa itu tidak bagus, karena di dalam etika Jawa tidak pernah sifat yang membanding-bandingkan, karena semuanya kesetaraan, podo, keadilan. Apapun kapasitas orang kita hargai, apapun derajat seseorang kita hargai. Makanya nanding sariro itu ya siro sopo ingsun gitu. Nah, sifat-sifat seperti itu kita hindari. Iya. Nah, ketika kita bisa menjalani 5 kunci ini, maka kita akan selamatkan dari segala bencana. Saya yakin itu. Ojo nanding sariro. Jangan membanding-bandingkan. Kadang orang kita punya kelebihan, terjebak, akhirnya kita merasa mampu, kita membandingkan hingga merendahkan orang lain. Nah, ya kan? Iya. Kita merasa benar, akhirnya merendahkan orang lain. Kita merasa pintar, akhirnya merendahkan. Menganggap sesuatu yang di lain dari diri kita itu kayaknya di bawah kita gitu kan, kayaknya nggak pas gitu kan. Ya kan? Nah, pertama jangan menanding sariro. Kedua, ojo ngukur sariro, jangan mengukur. Mengukur itu saya segini, kamu segitu, yang dia segini. Nah, itu bisa mengakibatkan ketersinggungan antara satu dengan yang lain. Contohnya nyindir, ya kan? Oh, itu nggak bagus. Nyindir itu sama saja membandingkan. Kedua, ya merendahkan itu tadi, merasa diri kita itu lebih dari kan gitu kan, yang lain. Nah, ngukur sariro lalu itu karena berkaitan dengan kapasitas, karena setiap manusia itu mempunyai proses masing-masing yang tidak sama. Betul sekali. Ya, perjalanan kehidupan itu tidak bisa dipaidu. Cara Jawa ini ya, intinya nggak boleh menyalahkan. Nah, jalan satu-satunya untuk menghadapi seperti itu, kita doakan. Ya, syukur-syukur kita bisa membantu semampu kita, memberikan masukan tanpa paksaan. Betul sekali. Sekiranya bisa dikasih masukan, kita masih. Kalau enggak, ya kita cukup diam saja. Biar mereka, orang yang kita hadapi, menikmati prosesnya bagaimana untuk menuju tingkat kedewasaan. Kedewasaan itu yang menciptakan kebijaksanaan. Iya. Ya kan. Nah, dua itu kan ukur sariro. Jangan mengukur sariro. Ya kan. Ketiga, tepo sariro. Tepo sariro. Nah, kita bertepa, kita menghargai orang lain. Kita bisa namanya adaptasi dengan lingkungan. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, jangan kita menggunakan, misalkan ini contoh ya, kita ngobrol sama orang yang beda arah, ya kan? Akhirnya kalau kita gak sesuai kan akhirnya debat. Betul. Timbul emosional. Akhirnya karma yang tidak disengaja. Sedikit-sedikit gitu, akan lama jadi bukit gitu. Akhirnya hanya menguras energi. Betul. Nah, kalau kita tepo sariro, caranya ya gitu. Kita memberi masukan, bila dia tidak cocok, kita cukup diam saja. Kita iyakan dengan itu akan memberikan suatu sifat ngelegani, yang cara basa Jawa. Kita memberikan kelegaan pada orang lain. Misalkan kita dianggap salah, nggak masalah, ya kan? Bahwa kebenaran itu pasti itu kebenaran, ya kan? Dan kebenaran itu akan berjalan berdasarkan proses yang namanya waktu. Ya kan? Makanya ketika kita menghadapi itu, kita harus tepo sariro. Ya, siapa tahu kita ambil sisi positifnya. Siapa tahu ini bisa menjadi suatu nilai yang menambah wawasan dan pelajaran pengetahuan. Misalkan ada yang lebih itu, ya misalkan kita punya yang lain itu tidak menerima, ya kita cukup diam. Kita mendengar dengan, akhirnya kita menjadi pendengar yang baik.
Kalau kita menjadi orang yang pendengar bagi yang terbaik bagi lawan bicara kita, yang timbul apa? Sebuah keharmonian, kenyamanan. Untuk menata diri, menjaga sikap diri kepada orang lain kan nggak mudah ya. Perlu pembelajaran diri karena itu berpengaruh tentang emosional. Nah itu kembali ke pergerakan jantung itu tadi, ya kan?